Saya mau share sama Anda semua stroke survivor tentang sebuah pengobatan stroke yang paling mantap menurut saya, karena saya sudah membuktikan. Dan dengan ini saya yakin kita orang stroke ini bisa sembuh, bukan cuma pulih tapi bisa sembuh. Oke, Anda pengen tahu lebih lanjut? Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jimmy. Video ini kali ini agak beda ya, karena bajunya pun saya nggak pakai baju habis olahraga, agak-agak ya sopan sedikit lah ya. Oke, saya mau berbagi sama Anda tentang sebuah pengobatan stroke yang menurut saya paling hebat gitu. Anda tahu sendiri, saya sudah banyak berobat stroke. Di Medan sini aja sudah ada 4. Terus saya dipanggil ke Bandung sama keluarga saya. Di sana pun ada sekitar 4 juga gitu berobat. Tapi hasilnya nggak ada yang semaksimal ini. Oke. Nama pengobatannya adalah PAZ. Yaitu artinya pengobatan akhir zaman. Kenapa namanya PAZ? Jadi pengobatan akhir zaman itu dimana kita bisa menyelesaikan penyakit ini tanpa butuh alat, tanpa butuh apa, tanpa butuh jimat, tanpa butuh obat gitu. Jadi tinggal lipat-lipat ya bisa sembuh gitu. Tapi ya kalau buat stroke ini ya terus terang aja emang butuh waktu. Kenapa bilang aja sendiri pun saya udah bisa membuktikannya. Karena kan saya juga ikut pelatihannya ya. Jadi suatu hari saya sakit gigi tengah malam, nggak ada obat mau apa, nggak tahu apa-apa ya, karena saya menguasai PAJ tinggal lakukan aja gerakan-gerakan yang buat sakit gigi. Dah sudah itu sembuh ya, besoknya ya pergi lah ke dokter gigi. Oke, jadi kita sekarang akan cerita tentang PAJ itu ya. Oke, pasti ingin kan video saya yang tentang yang ditanam lidah ditanam lidah di lidah ini ya. Mungkin kalau saya belum bisa nampilinnya, belum pandai. Kalau yang sudah pandai yang itu silakan buka-buka video saya. Itu sebuah pengobatan ketika saya masih berobat di Bandung ya, namun tekniknya PAJ ya. Saya selalu penasaran sama mereka, kok penyakit ini kok bisa diseminari cuma 2 hari 3 hari gitu. Saya pengen ikut juga, tapi ketika itu saya harus pulang ke Medan segera karena ada keperluan. Jadi sudah ke Medan, pulang dalam hati saya, kalau mereka kapan mereka ini ke Medan ya, kalau ke Medan saya pengen ikut. Tapi dari bulan ke bulan sebenarnya sih nggak ada ya, saya pun udah putus harapan juga gitu, udahlah gitu kan. Jadi karena saya pun ya belum mandiri sekali ya, jadi belum bisa ke Bandung saat itu. Jadi pas suatu saat saya di Bekam, yang ke Bekamnya bilang, "Bang, ini ada loh yang di Bandung ini, Ustadz Haris ini mau seminar di Medan, ikut." Ketika itu bulan Februari 2020 tentu aja ya. Saya pun pengen sekali ikut ya, sorry ya saya lihat X ya biar agak ganteng. Dan saya pun pengen ikut dan terus aja kan, kita survivor ini duitnya kandas gitu kan. Jadi saya bingung gitu kan, saya dapat dari mana. Ya udahlah, bismillah aja, kalau ada rezeki pasti ada lah jalannya itu. Kebetulan saya ada kerjaan yang laginya susah sekali, ya ampun. Saya kirim lah poster-poster PAZ itu ya, tentang rencana seminarnya di Medan. Saya kirim beberapa foto, langsung saya tagih lah beberapa juta gitu kan, buat ikut bayarnya gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, ketika itu saya malah bayar pula utangnya gitu kan. Oh ini berarti kalau kata orang Medan langkah baik gitu kan. Jadi ya saya ikut. Itu karena ini saya ikut kelas basic sama upgrade-nya, ada tentu aja penyakit kita ya, kelas stroke ya. Saya ikut lah. Terus saya baca lagi.
Jadi ketika itu ya lumayan juga sih, karena saya udah lama nggak keluar rumah, capek juga ya, capek. Jadi eh, ketika itu saya adalah habis kan kelas berapa atau rata-rata 3 juta saya habis. Tapi kalau pikir-pikir segitu dengan sampai sekarang terapinya ya kemasuk murah, langsung juga saya jadi bisa bantu orang. Ada teman saya ketika habis apa, habis seminar tuh sakit asam lambung kan, oh udah sini sini periksa udah lompat kamu, nah, iya bilang ya bang, bilang hebat juga ya. Jadi ketika sudah seminar itu kan, ketika itu seminarnya 2 hari yang kelas basic ya, basic kita tentang asma, langsung asma dan urat kejepit. Nah, kenapa 2 hari itu? Karena banyak penyakit yang penanganannya hampir sama dengan itu gitu kan. Malah kalau saya maksa pun, stroke pun ada hubungannya dengan salah kejepit itu ya, gerakan penyembuhannya. Karena pusing-pusing saya itu hilang seketika ketika saya melakukan, kalau di PAJ itu namanya CU plus ya kan, nama jurusnya CU plus. Saya lakukan, tiba-tiba hilang apa, sakit kepala saya itu teng aja hilang. Saya kan kalau kepala saya apa turun sedikit lebih rendah dari badan terus apa sakit lah gitu, pusing apa. Semenjak saya di CU plus hilang aja gitu. Kalian lihat lagi. Jadi ketika saya sesudah itu kan sudah seminar, saya besoknya yakin udah latihan aja saya aja gitu kan. Saya latih kan itu jurusnya ya, hentak kaki hentak kaki, mandi air sejuk, minum air sejuk, cabut rumput, buku rumput ya kan. Sederhana aja, sederhana tapi wow gitu. Kenapa saya bilang wow? Karena saya merasakan sendiri gitu. Jadi sesudah stroke saya kedua ini, kerincing saya ini kan turun sekali. Ini tuh selalu saya cuekin. Saya sampai berobat kemana-mana selalu saya cuekin. Ini makin turun udah apa kelihatan dagingnya gitu. Jadi di Medan juga ada pengobat, udah kemana-mana nggak bisa diobatin. Di Medan ada yang sanggup, tapi dia ada waktu itu bapak sanggup lah dia gitu. Tapi dia nggak normal, jadi cuma keangkat tapi tetap kaku. Nah pas saya sering latihan PA ini, tiap hari hentak kaki, walaupun sebenarnya ketika itu saya salah diagnosa, jadi tensi saya naik gitu kan. Tapi di sini udah mulai berkedut. Jadi saya juga sudah tensi saya naik kan, saya stop dulu, saya konsultasi dengan senior PAZ ya, yang berpengalaman gitu kan. Jadi kita yang udah seminar ini ada grup WA-nya sama grup Telegramnya, saya tanya, saya diagnosa sama mereka, jangan apa, coba kalau itu diagnosa ulang. Oke, saya diagnosa ulang. Mungkin bagi yang udah ngerti apa, jadi saya itu waktu latihan seminar itu panggul saya itu P2, ternyata pas di rumah saya itu P1. Mungkin karena yang karena terlalu hebat lah gimana jadi sakit. Jadi saya ternyata P1 ya. Udah nunggu tensi normal saya istirahat dulu. Saya mulai lagi ya hentak kaki dengan P1 itu. Nah setelah P1 itu baru beberapa langkah saya merasakan keajaiban gitu. Saya di belakang saya itu kayak ada orang, sehingga saya noleh ke belakang gitu beberapa kali gitu. Saya nggak bohong ini, kayak ada orang di pinggang saya narik saya gitu. Sensasinya mirip ketika kita mungkin udah ngerasain dibekam tapi disayat. Pokoknya sensasinya kayak gitu lah. Kok enak kan? Kok apa kelebihannya ini? Jadi siapa saya jalan jemput anak saya di rumah yang jaga. Saya kebetulan di depan rumah ada pembangunan masjid ya. Jadi kerikilnya keinjek. Selama ini saya nggak bisa nginjek kerikil. Kalau nginjek kerikil langsung jatuh gitu. Pas sudah itu
loh kok nggak masalah, kok badan saya bisa menyesuaikan diri tanpa saya kontrol. Apa ya, kan biasanya kalau orang stroke ini kan cenderung kontrol jalan. Ini nggak, biasa aja gitu, yang sudah mampu aja langsung saya jalan nih, yang jalan becek pun santai, jalan berbantu santai. Itu kan selama ini menjadi kelemahan saya ya, jadi sesudah saya bisa jalan ini, saya kalau di jalan bergelombang yang berbatu apa itu otomatis lebih gampang jatuh, jadi saya harus hati-hati jalannya. Ini enggak, biasa aja gitu, seakan-akan ya bisa menyesuaikan ya, itulah saya merasa oh ini gaya buatan. Jadi saya jemput anak saya, ya udah tenang santai, tapi tetap aja kalau batunya gede ya jatuh juga gitu. Ya, kembali ke kelingking saya itu, ya kelingking saya itu udah mulai normal, baik, dan sekarang itu udah posisinya baik, ya udah bagus gitu, kelingking saya udah normal, udah nggak jatuh lagi. Tapi ya lukanya agak lama sih, karena kan ya dia salah kaki ya, jadi tapi udah dagingnya udah ketutupan gitu kan. Jadi yang masalah kelingkingnya tadi kan, kalau menurut saya itu luar biasa gitu, kelingking saya bisa balik lagi. Itulah saya makin yakin dengan PAZ ini ya. Jadi itu juga ada yang paling hebat dari semuanya ini adalah kan gini, saya cerita dulu ya, flashback dulu gitu. Ketika stroke saya yang pertama itu, ketika yang 5 tahun lalu ya, kalau yang Tia kan SMA ya, yang ini yang stroke yang pertama lah. Kalau Tia nggak dihitung stroke ya. Dari stroke saya yang pertama itu, saya ngerasa badan saya lemes, gairah saya berkurang, hasrat saya untuk nyari duit itu kayaknya sudah hilang gitu. Yang semangat dari uang untuk keluarga, untuk apa, udah nggak ada gitu. Yang ada tuh cuma kemauan secara logika aja, bahwa saya butuh makan, saya butuh bayar tempat tinggal, saya butuh dana buat bayar beli bensin, cuma itu aja gitu. Pas karena stroke yang kedua tambah parah lagi, tambah nggak semangat lagi, tambah apa, tapi saya selalu lawan gitu. Nah pas sudah terapi PAZ ini selama 2 minggu lah ya kan, 2 minggu itu apa, ketika itu saya habis hentak kaki, minum mandi air sejuk, minum air sejuk, saya di dapur saya minum, saya masih pakai tangan kiri ya kalau pegang kaca, saya minum, loh kok perasaan itu udah nggak ada lagi gitu. Saya udah semangat lagi, semangat saya, gairah saya itu benar-benar sedia. Kayaknya kembali 100% lagi, saya benar-benar semangat gitu. Jadi wah, saya benar-benar ini hebat. Udah itu semenjak itu saya udah nggak mau mutusin, sudahlah, saya nggak mau terapi yang lain lagi, tapi aja gitu. Dan juga ketika saya terapi PAZ ini kan, sebenarnya kan keluhan utama saya itu tentang permasalahan saya nggak bisa naik tangga. Kenapa saya nggak bisa naik tangga? Banyak alasannya. Ada yang bilang emang belum waktunya, ada yang bilang saya salah urus, ada yang bilang bisa, saya ternyata nggak bisa ya kan. Banyak lah saya terapi air, di air itu beda Pak, nanti insya Allah bisa, taunya nggak bisa juga gitu. Jadi pas tapi PAZ ini kebetulan saya alhamdulillah saya beruntung bisa dipegang sama Ustadz almarhum Ustadz Hari sendiri ya. Ketika itu saya ada kesempatan naik panggung, saya didiagnosa, kemudian dia pun melakukan kalau di PAZ itu ada jurus copycat ya, jadi dia meniru tulang kita gitu. Dan hasil diagnosa beliau bahwa tulang ekor saya terlalu masuk sehingga saya tidak bisa naik tangga. Logisnya juga gitu kan. Langsung dia, karena dia copycat, dia langsung contohin, dia nggak bisa naik tangga, dia langsung ngasih tahu solusinya ya, alhamdulillah. Jadi saya
dikasih PR namanya jurusnya Sontoloyo. Kata dia lama tapi insya Allah bisa pulih gitu. Dan kalau lama emang lama sih, tapi udah berapa bulan ya, bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini pun saya masih melakukan gerakan Sontoloyo. Tapi di bulan berikutnya itu emang sih sekarang saya masih nggak bisa naik tangga, tapi saya kalau bangun dari duduk itu udah nggak sakit lagi gitu. Kalau kemarin kan sakit, kalau bangun dari kursi itu sakit, saya butuh waktu. Kalau sekarang enggak, emang masih agak susah tapi sakitnya udah enggak gitu. Jadi PR dari almarhum itulah Sontoloyo itu ya. Tapi kalau keluhan saya yang struktur lain tuh udah yang kayak semangat tadi, kayak kuku ya yang kecil-kecil itu yang menurut saya tadinya adalah ini cacat saya yang saya bawa sampai akhir hayat sembuh semua gitu. Jadi saya menganjurkan ke teman-teman saya yang stroke yang lain, yuk kita berbuat PAJ aja. Karena saya udah merasakannya sendiri. Saya ini nggak promosi, nggak apa, saya nggak dibayar, mereka pun ngapain bayar saya, ya kan rugi. Jadi setelah saya tahu PAJ ini, saya memutuskan benar-benar nggak mau lagi terapi lain apa gitu. Malah kemarin saya jatuh, kan pernah jatuh gara-gara kecapean gitu. Saya kata suami saya, udah bawa ke sini aja. Dia bilang, oh nggak perlu, terima kasih, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Ya bukannya saya sombong gitu, dengan ilmu PAJ ya emang bisa gitu. Oh ya ada juga ya, ini tambahan terakhir, saya merasakan PAJ itu hebat gitu ya. Yang hebat sebenarnya Allah, tapi ya dia memberikan jalannya dengan PAJ gitu. Jadi saya itu ketika awal-awal COVID itu kan heboh, semprot sana semprot sini. Saya punya semprotan buat sawah, buat padi gitu kan. Jadi pas mau saya cuci, saya cium, ternyata saya terkena hamparan racun rumput. Tensi saya naik 240/180. Tapi saya nggak stroke. Seharusnya kalau teori saya kena stroke ulang gitu. Saya kena stroke saya ketiga kalau ini teorinya. Tapi enggak, saya cuma jantung saya berdebar. Ketika itu saya lupa ya. Kan kalau di PAJ juga pernah cerita kalau ada keracunan gimana caranya. Saya ketika itu lupa karena masih trauma dengan stroke. Saya telepon istri saya, ini cepat pulang, tensi saya naik gitu kan. Ada ketakutan saya makan obat lebih ketika itu. Nah, jadi seharusnya saya kena pulang, tapi alhamdulillah dengan PAJ udah nggak ada juga. Langsung bulan kemarin saya cabut gigi. Mungkin bagi kalian, bagi rekan-rekan sekalian, apa sih cabut gigi? Di grup Facebook ada ya yang cabut gigi kena stroke ya. Jadi saya pun takut ketika mencabut gigi. Dan ketika saya ngobrol dengan dokter, saya survivor, kemudian saya dia kasih form buat pernyataan bahwa saya punya penyakit ini udah saya isi tanda tangan. Pada cabut gigi, waduh susahnya sampai dokternya aja ngeluh sakitnya, ampun lah. Tapi itu ya resiko kena susulan saya sudah berkurang seperti ini. Jadi ya saya saking mantap dan mantap ya, kalau saya bisa pulih dengan PAJ. Jadi demikian dulu sharing saya tentang PAJ. Nanti saya mau bikin video-video lagi ya tentang pengalaman saya dengan PAJ, karena sebenarnya banyak gitu tentang kaki mencengkram lah, tentang kemampuan tangan saya dulu yang stroke ini agak berat, sekarang udah agak ringan ya. Ini saya pakai ini kan baru jatuh juga ya, jadi jangan lupa buat kawan-kawan untuk jangan lupa ya subscribe saya. Oke, sekian dulu video dari saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.